Tuhan terambil dari 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai dengan 18. Elia diangkat ke surga. Ketika Tuhan hendak mengangkat Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang dalam perjalanan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi jawab Elisa, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu mereka pergi ke Betel. Rombongan nabi yang ada di Betel keluar menemui Elisa dan berkata kepadanya, "Tahukah engkau bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil oleh Tuhan dari hadapanmu?" Jawabnya, "Ya, aku juga tahu, diamlah." Elia berkata kepadanya, "Elisa, tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi ia menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Rombongan nabi yang ada di Yeriko mendekati Elisa dan berkata kepadanya, "Tahukah engkau bahwa pada hari ini tuanmu akan diangkat oleh Tuhan dari hadapanmu?" Jawabnya, "Ya, aku juga tahu, diamlah." Elisa berkata kepadanya, "Tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu keduanya melanjutkan perjalanan. 50 orang dari rombongan nabi itu berjalan, lalu berhenti agak jauh dari mereka, sementara keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Elia mengambil jubahnya, menggulungnya, dan memukulkannya ke atas air itu. Terbagilah air itu ke satu sisi dan ke sisi yang lain. Lalu mereka berdua menyeberang di tanah yang kering. Sesampainya di seberang, Elia berkata kepada Elisa, "Mintalah apa yang dapat kulakukan untukmu sebelum aku diangkat dari hadapanmu." Jawab Elisa, "Kiranya aku mewarisi 2 bagian dari kuasa kenabianmu." Kata Elia, "Engkau meminta hal yang sukar. Namun jika engkau dapat melihat aku diambil darimu, hal itu akan terjadi padamu. Jika tidak, hal itu tidak akan terjadi." Sementara mereka berjalan terus sambil bercakap-cakap, tiba-tiba kereta berapi dengan kuda berapi datang memisahkan keduanya, dan Elia naik ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, ia berteriak, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan penunggang-penunggang kudanya." Lalu ia tidak melihatnya lagi. Ia pun merenggut pakaiannya dan mengoyaknya menjadi 2 bagian. Sesudah itu ia memungut jubah Elia yang telah terjatuh, lalu kembali dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, memukulkannya ke atas air sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ketika dipukulkannya ke atas air, air itu terbagi ke satu sisi dan ke sisi yang lain, lalu menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata,
kuasa Elia telah pindah pada Elisa. Mereka datang menemui dia, lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Kata mereka kepadanya, lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 laki-laki yang tangkas. Biarlah mereka pergi mencari tuanmu. Jangan-jangan roh Tuhan mengangkat dan melemparkan dia ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah. Elisa menjawab, janganlah menyuruh mereka pergi. Tetapi mereka terus mendesak dia sampai ia merasa sungkan. Lalu ia berkata, suruhlah mereka pergi. Mereka menyuruh 50 orang itu pergi. Orang-orang ini mencari selama 3 hari, tetapi tidak menemukan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di Yeriko, ia berkata kepada mereka, bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi? Demikianlah firman Tuhan. Sejahtera untuk kita sekalian, salam. Baik, terima kasih. Satu bagian firman Tuhan yang telah ditentukan oleh Gemit bagi kita dengan tema juga hamba yang menanti dengan setia. Hamba yang menanti dengan setia. Kita izin tanya dulu, Bapak Ibu sekolah minggu pernah cerita ini cerita kok? Pernah kok? Belum pernah kok? Cerita ini pernah diceritakan di sekolah minggu kok? Oh, hari ini? Ya, mantap. Saya juga hari ini punya tugas. Saya berdiri sini, saya juga sekolah minggu. Dulu saya dari sekolah minggu, saya dapat tugas satu di Sedoan, guru sekolah minggu juga. Kita sama. Kita sedang menceritakan tentang teks yang sama. Jadi biar beta jadi sekolah minggu jadi guru sekolah minggu juga, soalnya apa ya Bapak Ibu. Anggap saya beta guru dan Bapak Ibu murid. Tentang menanti dengan setia. Betul lagi. Menanti dengan setia untuk mendapatkan sesuatu. Itu butuh waktu dan butuh pengorbanan. Pengorbanan yang panjang, waktu yang panjang. Dan itu yang terjadi. Yang tidak enaknya adalah tunggu, buang waktu, buang tenaga. Tapi hasilnya kual lurus, kosong. Itu enak. Beta begadang setengah mati hanya mau nonton Real Madrid yang Barcelona, beka habis pulsa. Kasih berbunyi sedikit, itu saya sudah dengar bilang kasih kurang volume baru beta pun Barcelona kalah atau Madrid kalah, beta mau banting bikin rusak itu HP, pada HP salah. Beta parah, beta pun menang. Biar habis pulsa apa. Tapi beta punya idola menang, hati juga enak. Dan apa yang dinantikan oleh Elisa, dia dah pada pembagian. Dan ini kita sedang bicara tentang tongkat estafet kepemimpinan rohani. Betul ulangi. Tongkat estafet kepemimpinan rohani. Memang kadang-kadang raja juga berhubungan dengan politik dan biasa itu. Tapi saya tidak omong politik dari ini mimbar, tidak. Beta sedang omong tentang kepemimpinan rohani yang sedang ditunjukkan oleh Nabi Elia dan Elisa sebagai penerima tongkat estafet berikutnya. Dalam perjanjian lama juga ada. Kisahnya kurang lebih sama. Bapak Ibu tahu kok.
Musa dengan Yosua. Dia mencerita mirip-mirip ini, tapi tidak sama. Dia berbeda. Tongkat estafet itu diterima dalam proses waktu yang panjang. Dia tidak bisa 1, 2 hari, 3, 4 hari selesai. Tidak. Itu dia panjang. Bapak Ibu tahu kisah tentang Musa dan Yosua, panjang itu. Sama dengan kisah Elia dan Elisa, itu juga panjang. Tapi tidak ada alasan lain untuk mundur dari kesetiaan, karena mereka sedang dipersiapkan untuk menerima tongkat estafet kepemimpinan. Mereka didapati setia. Mereka didapati orang-orang yang sabar. Dan mereka menemukan atau mendapati apa yang diharapkan. Dan itu telah dirancang oleh Allah bagi mereka. Tongkat estafet kepemimpinan rohani itu berlangsung sampai hari ini. Perjanjian baru Yesus sudah kasih tongkat estafet kepemimpinan rohani kepada 12 murid dulu. Dilanjutkan sampai dengan ini hari. Tadi beta tanya kawan Peter 1. Waktu paling ujung foto pun nama siapa? Bapak Ibu tahu kok? Bapak pendeta pertama di sini ada yang tahu. Seumur beta mungkin sudah tahu. Beta juga sudah tahu. Katanya beliau nama Bapak Pendeta Baluk. Bapak sudah tahu, bekas tahu sekarang di gereja ini. Bekas tahu supaya tahu ya. Yang pertama dia foto di belakang itu Bapak Pendeta Baluk, Bapak Pendeta Fangidae. Seingat beta, dia punya surat baptis beliau yang baptis beta yang namanya Bapak Pendeta Fangidae. Kemudian saksi waktu itu Bapak Thomas Tamelan. Nah, kalau masih kecil kan sudah mungkin mengerti itu. Kemudian dilanjutkan dengan Bapak Trianus, Bapak Nikodemus Lepat. Ini Bapak Pendeta nih, Bapak Pendeta Tonias Nale. Dilanjutkan dengan Ibu Pendeta Elizabeth Pelo. Sekarang Ibu Pendeta Sukeni. Siapa berikutnya? Jangan tanya beta, besok tahu. Tapi yang mau beta sampaikan adalah hamba-hambanya ini telah mendapat panggilan dan mereka setia menjalankan mereka punya tugas untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan rohani sampai dengan hari ini. Dan mereka telah teruji. Saya tidak tahu waktu itu majelis siapa, saya tidak tahu. Kalau majelis sekarang boleh, tanya beta 1, 2 beta tahu. Tapi waktu itu beta tidak telah tahu. Tapi perhatikan, beta mau jelaskan ini. Orang-orang ini kedapatan setia. Mereka sabar. Mereka orang-orang yang dipercaya untuk mendidik dan menggembalakan satu umat. Mungkin waktu itu mulai dari 100-200 orang. Dan hari ini 1001 jiwa itu beta lihat di belakang. Besok karang beta lihat di belakang. Digembalakan oleh seorang gembala itu meneruskan tongkat estafet. Dukunglah. Jangan hanya lihat gembala pun kekurangan lalu bikin status. Itu salah, ini hanya contoh. Oh, ini sudah betul, ini hanya contoh. Janganlah hanya lihat pemimpin pun salah juga. Pemimpin begitu, itu salah. Dukunglah pemimpinmu dengan doa, dengan ide, dengan gagasan, dengan segala sumber daya manusia yang ada, supaya iman jemaat itu dibangun dan kita ada solid dalam sebuah persekutuan Kristen yang baik. Itu berbetul. Bapak Ibu, kita baru saja baca tentang satu kisah yang unik, yang menarik tentang kasus atau cerita mujizat serba spektakuler oleh Nabi Elia dan Elisa. Elisa tahu bahwa bapaknya, pemimpinnya, Nabi Elia nanti diangkat ke surga. Dia tahu itu tadi dalam baca.
Bahkan sempat ditanya oleh para nabi, apakah sudahkah engkau tahu bahwa bapamu akan diangkat ke sorga? Ya, saya sudah tahu. Diamlah. Tahu itu. Ada 3 kali lah malah. Nabi Elisa bilang, saya hendak pergi ke Betel. Saya hendak pergi ke Gilgal. Saya hendak pergi ke Sungai Yordan. Tapi Bapak Ibu tahu dia menjawab apa? Demi Allah yang hidup dan demi dirimu sendiri, saya tidak akan meninggalkan kau. Itu komitmen. Karena dia sedang menantikan sesuatu yang nanti Tuhan tahu. Dia tahu itu. Dia sedang menunggu untuk mendapatkan sesuatu. Dia setia untuk menerima itu. Bahkan dia lihat dengan matanya sendiri sebuah mujizat yang ini spektakuler karena hampir sama terjadi dengan zaman Musa, zaman Yosua. Bapak Ibu tahu cerita tadi. Hanya jas atau jubah dipukul di Sungai Yordan, tabalah. Kita baca baru kita merinding. Luar biasa kurang lebih ceritanya. Tapi Bapak Ibu tahu syarat yang cukup luar biasa rumitnya untuk menemukan atau menerima apa menjadi bagian kuasa yang Tuhan taruh. Kelihatannya sederhana. Tapi kata Elisa itu berat. Sederhana. Elisa wajib lihat waktunya, caranya Tuhan angkat Nabi Elia ke sorga. Itu sah. Tapi semudah itu tidak mudah tadi dalam pembacaan. Permintaanmu cukup rumit, cukup berat. Tapi tidak mustahil bagi Tuhan. Dan Bapak Ibu tadi kita membacakannya. Nabi Elisa menerima kuasa yang sama yang Tuhan taruh pada Nabi Elia. Apa yang dipraktekkan berhubungan dengan jas, dia juga lakukan. Tapi ada satu kalimat situ yang kita perhatikan. Apa yang dipunyai, bajunya, jasnya dia buang. Lalu dia menerima yang baru. Ada dia pesan moral di situ. Ada dia pesan rohani di situ. Apa yang ada padanya yang diandalkan harus dilepas dulu untuk menerima sesuatu yang baru yang Tuhan sedang kerjakan, akan kerjakan dan nanti akan terus menerus kerjakan di dalam dan melalui Nabi Elisa. Dan itu terjadi. Mujizat itu bukan terjadi di bawah satu kolong jembatan yang tidak lihat, tidak. Atau tertutup di bawah doromnya orang sudah lihat. Tapi disaksikan oleh para nabi yang lain. Ada 50-an laki-laki lihat di situ. Mereka mengakui bahwa kuasa yang ada pada Elia sudah turun dan diberikan juga kepada Elisa. Kedua nabi yang hebat ini. Untuk apa? Untuk melakukan tugas yang besar. Melanjutkan tugas estafet kepemimpinan Kristen. Atau kepemimpinan Kristus kepada jemaat. Itu yang dikerjakan sampai hari ini. Itu dia pencerita. Kira-kira itu yang beta ceritakan di guru sekolah minggu. Sekarang beta bawa kita kepada 1-2 penerapan. Saya buat 1-2 penerapan yang pendek saja, yang tidak panjang. Yang pertama, taat, setia, pengorbanan, dia bisa sama dengan berkat. Betolangi, taat, setia, pengorbanan, dia bisa sama dengan berkat. Apakah ini terjadi otomatis? Tidak. Karena segala sesuatu jadi menurut kehendak Allah. Tapi hukum tabur tuai itu terjadi. Apa yang ditaburi oleh Elia kepada Elisa
saatnya dan waktunya Elisa menuai itu. Nabi Elia adalah seorang yang dihormati pada zaman itu, pada zamannya dengan segala mujizat melalui dia. Disaksikan oleh banyak orang, termasuk para raja, para pemimpin pada waktu itu. Contoh keteladanan dan segala yang dikerjakan diajarkan dari Nabi Elia kepada Elisa. Hari itu dalam kitab konteks yang ditaburkan itu, hari itu dia telah dan segera menuainya. Itu hukum berlaku sampai dengan hari ini. Jadi diberkatilah orang-orang yang kedapatan taat, kedapatan setia, berkorban untuk Tuhan dan untuk pelayanan. Orang-orang itu adalah diberkati karena mereka telah menanam, menabur, dan saatnya mereka segera menuai. Kedua, kita mau ngomong soal komitmen. Kisah ini hampir sama dengan Ruth dan ada yang tahu kok, beguru sekolah minggu di tahu, mau sengaja tanya saya. Ruth dan Naomi. Apabila tahu dia pun kisah dalam penderitaannya hebat, dalam kesukaran yang hebat, dalam kelaparan yang hebat. Tapi Bapak Ibu tahu keputusan dan komitmen yang terbaik dari si menantu orang Moab ini, di mana kamu mati mertuaku, saya juga mati di situ. Tuhanmu adalah Tuhanku. Jika Tuhan harus menghukummu, Tuhan juga boleh menghukum saya. Itu komitmen. Hal yang sama tadi kita dapati. Demi hidup Tuhannya, demi hidupmu dan hidup Tuhanku, saya sekali-kali tidak akan meninggalkan kau. Itu hebat. Itu komitmen yang hebat. Itu janji yang hebat. Dan dia segera menuainya. Dia dapati apa yang menjadi dia punya nilai kesetiaan. Tuhan memberkati dia. Tuhan memberkati Nabi Elisa sama seperti dia memberkati Nabi Elia dalam mereka punya pelayanan. Jadilah orang yang punya komitmen. Meskipun komitmen itu tidak mudah Bapak Ibu. Tidak mudah. Saya kadang-kadang suka melalui kami pun janji nikah. Parah. Bapak Ibu yang sudah menikah, kalau pi pernikahan kira-kira mau dilihat di situ apa? Pengantin pun cantik sah. Nih itu juga ya. Data ibadah pernikahan lihat di apanya. Pengantin sah. Itu juga ya. Mau coba ingat itu janji setia dulu. Baru-baru kawan satu kasnai tentang mereka punya janji setia pernikahan keempat di mereka pun status. Saya akan setia dalam suka, dalam duka, dalam melarat, dalam susah, dalam sakit, dan terusnya. Beta WA, aman kau, aman sakaka. Ya begitulah. Perhatikan kembali janji setia itu. Sebab jika tidak, kita cenderung menodai kesetiaan itu dengan ketidaksediaan. Dan harusnya kita dapati sesuatu yang baik, yang didapati adalah tidak baik. Perhatikan janji komitmen kita pada saat kita ditabiskan menjadi anggota SIDI. Anak-anak muda masih ingat kok janji komitmen pada waktu ditabiskan jadi anggota SIDI. Masih ingat kok? Serupa lah ya. Nih, kita masih ada janji satu lah ya, janji nikah. Anak muda masih ingat janji satu lah ya, janji nikah. Kalau pas 50 tahun mau bikin pernikahan kedua, boleh juga. Itu juga komitmen. Tapi ada sesuatu yang penting. Komitmen jadi murid Kristus sepanjang
hidup. Itu juga penting. Mari Bapak Ibu, hanya 2 ini yang saya buat. Bapak Ibu pasti punya banyak ketika kita dalam renungan, mempelajari ini teks dengan segala hikmat yang Tuhan beri, kita akan menemukan banyak. Tapi demikianlah apa yang hendak saya sampaikan dalam renungan ini. Segala kekurangan dan keterbatasan saya percaya Allah sumber berkat hikmat menyempurnakannya untuk kita, supaya dia nama di sorga yang dipuji. Jadilah orang-orang yang setia, kedapatan taat dan setia, supaya apa yang kita taburi itu yang kita tuai sesuai dengan ukuran kasih karunia Allah bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.